Sejumlah pria diduga komplotan pelaku ganjal ATM ini nyaris babak belur di amuk warga di Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Korban dan warga yang geram terus berupaya menghajar para pelaku usai berhasil ditangkap. Awalnya, komplotan pelaku berjumlah 4 orang berpura-pura hendak mengambil uang pada mesin ATM di depan RS Rizani Paiton. Di saat yang bersamaan, korban bernama Roni juga berada di gerai mesin ATM yang sama. Dua pelaku kemudian berpura-pura menawarkan bantuan saat kartu ATM korban tiba-tiba terganjal dan tidak bisa masuk sepenuhnya ke dalam mesin. Saat itulah para pelaku beraksi mengelabui korban dan kabur. Sadar dirinya tertipu, korban berusaha mengejar para pelaku. Orang itu mau keluar, saya keluar juga gitu. Terus lalu dia kabur lagi maju depan. Akhirnya tak kejar lagi gitu. Sampai ke depan polsek, saya berhenti sementara, memanggil untuk laporan. Akhirnya polsek itu langsung kejar lagi saya dah gitu sampai ke Pelampang. Jadi setelah pelaku itu berhasil mengamankan satu kartu ATM dari korban, mereka langsung menuju ke ATM terdekat, ya, di mana ATM tersebut ada di wilayah Paiton, dekatnya di Simpang 3 Paiton. Di situ mau melakukan transaksi ATM dengan menggunakan ATM korban. Dari hasil pengejaran, 3 pelaku berhasil ditangkap oleh korban dan warga, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Diduga, komplotan ini sudah kerap beraksi di sejumlah gerai mesin ATM. Kini, polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang kabur. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Pelaku pembunuhan penagih utang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga pernah membunuh istrinya tahun 2022 silam. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 4 rumah warga ludes terbakar diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Kobaran api membakar 4 rumah di Dusun Buta Baka, Desa Bonto, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat merembet ke rumah lainnya akibat tiupan angin kencang. Petugas pemadam kebakaran Goa bahkan membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di lokasi karena titik api yang sulit dijangkau yang berada di dataran tinggi. 2 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan guna mencegah kebakaran kembali terjadi. Dalam kebakaran itu, lansia bernama Daeng Tene mengalami luka bakar setelah mencoba menerobos kobaran api demi mengambil uang yang disimpan di dalam lemari sebesar 40 juta rupiah. Diperkirakan terjadi akibat aktivitas dapur sehingga merembet ke permukiman yang lain sehingga terdapat 4 unit rumah yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Sering kehilangan uang hingga barang berharga, para penghuni indekos di Yogyakarta terkejut karena pelakunya ternyata adalah penjaga kos. Sahabat, berikut berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Ulala, di viral yang pertama nih, ada ribut-ribut antara tukang parkir sama pengemudi mobil. Ributnya tahu nggak kenapa? Karena 2 orang ini sama-sama nggak terima. Jadi si pengemudi mobil ini kan ceritanya tuh lagi mampir bentar ya ke apotek di kawasan Galuh Mas,
Karawang, Jawa Barat buat beli obat. Terus pas mau cabut nih alias pergi dari apotek karena udah beli obatnya, ngasih duit lah ya ke tukang parkir yang bantuin. Nah, ternyata di sini nih, si tukang parkirnya nggak terima karena duit yang dikasih sama si pengemudi mobil cuma duit recehan. Duit recehnya langsung dilempar dong, say. Nah, kelakuan tukang parkir ini terekam deh tuh sama kamera dashboard mobil si pengemudi. Dia ngelempar. Lah. Biarin. Dia ngelempar. Lah mau ngajak ribut. Lah. Habis-habisin. Abi. Kelakuan ngelempar duit recehan oleh si tukang parkir itu langsung deh memicu kemarahan balik dari si pengemudi mobil. Gimana gak marah, duit recehnya dilempar ke bodi mobil loh. Si pengemudi ini mikirnya, ya aku kan cuma parkir bentar, beli obat di apotek lagi sepi juga, emang berapa lama sih? Jadi ngasihnya ya duit recehan tuh. Tapi nggak disebutin sih nih jumlah recehnya berapa, yang pasti di bawah 5.000 kayaknya ya. Atau malah nggak sampai 2.000, makanya semarah itu ya kan. Meski udah ditahan sama penumpang di mobil, tapi kemarahan si pengemudi udah nggak bisa dibendung lagi ya. Sampai baku hantam pun akhirnya terjadi deh. Kata si pengemudi mobilnya sih dia juga kesel karena pas dateng gak ada tuh tukang parkir. Pas pulang tiba-tiba muncul di si abang. Kayak baru pindah ke Indonesia aja bang, hal kayak gitu mah udah normal tahu di sini. Ups. Kita lanjut ya, siapa yang nyangka kalau ternyata orang kepercayaan kita bisa jahat juga loh. Kayak mbak-mbak penghuni kos di Jalan Pogung Kidul, Sleman, Yogyakarta ini. Si mbak udah sering kehilangan barang sampai mikir kok bisa ya padahal kamar udah bener dikunci kok. Ternyata bener kan pelakunya ya penjaga kosannya sendiri. Aduh. Sungguh teganya dirimu, sungguh tega ya kamu mas. Disuruh jagain kosan biar aman, malah manfaatin buat bergerilya cari barang berharga dan duit milik anak kosan. Akhirnya kelakuan si mas penjaga kos ini terekam CCTV yang baru dipasang sama penghuni kos karena pengen tahu lah siapa sih yang maling di kosan selama ini. Ya pantes lah ya, kamar udah dikunci tapi tetap bisa kemalingan. Wong malingnya penjaga kosan yang emang punya kunci cadangan semua kamar. Gawat ini sih, gawat. Di rekaman ini si mas penjaga kos leluasa banget tuh ngerogohin tas, buka dompet, terus ngambil lembaran uang cash deh. Ternyata pas udah diusut, si emas penjaga kos ini udah beraksi sejak Januari loh. Malah kata beberapa anak kos, uang mereka yang disimpan di laci dan lemari kamar aja sering hilang. Berarti emang udah lihai nih ya si emasnya ngacak-ngacak kamar orang. Kali ini nggak cuma berakhir damai atau minta maaf di atas materai ya, karena pelakunya udah merugikan uang anak kos sampai berjuta-juta. Akhirnya dibawa kok ke kantor polisi buat diproses hukum. Hayo para anak kos, abis ini pada buru-buru deh ya pasang CCTV di kamarnya. Ternyata penting kan tuh buat mengungkap teka-teki maling kayak di kosan mbaknya tadi. Satu lagi deh ya, nah viral yang berikut ini, siapa bilang orang Medan Sumatera Utara pada ngegas-ngegas? Enggak juga, nih buktinya. Bapak yang mergokin emak-emak abis nyuri HP berikut ini, soft spoken alias lembut banget cara negurnya. Si bapak ini ngedatengin salah satu angkot yang lagi ngetem dan nyamperin seorang emak-emak yang udah duduk manis di dalam angkot. Nah si bapak ini baik-baik tuh negurnya dan meminta si emak buat buka isi tasnya dong karena diduga udah nyuri HP orang nih. Ini dia si bapaknya selain bersuara pelan biar nggak memancing perhatian orang, dia juga minta supir sama beberapa warga buat jagain lokasi ya, biar si emak-emak ini tetap aman gitu. Tapi yang bikin kesel udah baik gitu masih aja dong belum mau ngaku kalau dia udah nyuri HP orang. Gak ada Pak. Ada kemarin juga. Kau jangan apa kau, nggak boleh gitu. Itu tadi kan. Jangan kau bilang nggak ada, nggak boleh kau gitu.
Infonya si emak ini udah ngambil satu handphone milik seorang warga pas lagi sama-sama di bengkel. Nah pas si emak ini pergi, korban baru nyadar deh HP aku nggak ada. Dicarilah, ternyata si pelaku belum jauh dan baru naik angkot ini. Awalnya nyangkal terus dan bilang, nih lihat di tas saya nggak ada HP-nya. Tapi si bapak pun dikodein tuh sama yang rekam. Cek plastiknya pak, ada tuh HP-nya di dalam plastik. Nah bener kan, pas dibuka plastik yang digenggam dari tadi sama si pelaku, ada deh tuh HP-nya. Bu, padahal bapaknya udah baik-baik loh itu nanyanya, masih aja nyangkal. Jadinya malunya berlapis-lapis kan tuh, mentang-mentang abis Imlek, lapis legit maksudnya. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Seorang maling motor tewas dihakimi warga saat beraksi di Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Polisi kini masih memburu 3 rekan pelaku yang melarikan diri. Beginilah aksi warga yang geram menghajar salah satu pelaku komplotan maling motor usai ditangkap warga di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Para pelaku yang berjumlah 4 orang itu sebelumnya hendak mencuri sepeda motor milik salah satu warga. Aksi para pelaku terpergok korban dan berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar para pelaku. Para pelaku pun berupaya kabur sambil melepaskan tembakan ke udara. Satu pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang kesal kemudian beramai-ramai menghakimi pelaku hingga pelaku babak belur dan tak sadarkan diri. Orang pistol, dua tembak, yang 3 kabur, yang 1 kepegang. Abang tuh langsung ditodong gini bang? Todong gini, langsung saya kabur lah. Kita bantuan warga. Tapi itu dia naik motor apa ditabrak bang? Yang begal. Yang ketangkep itu? Enggak, di Bermasa, dia ketinggalan kawannya. Oh ditinggalin? Jadi motor abang nggak sempat diambil berarti? Ya sempat mau diambil keburu itu. Sempat tapi dia hidup, keburu dia di Bermasa. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi pelaku ke puskesmas terdekat. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, namun naas nyawa pelaku tak dapat diselamatkan. Masyarakat juga sempat dengar tembakan, jadi sempat dengar tembakan, kemudian sama masyarakat dikejar, kemudian ya kondisi hari itu dipukul, sama anggota kita dibawa ke, ada Babin Kaptimas, kemudian datang, dibawalah ke puskesmas. Sampai di puskesmas, memang kondisinya bisa ditanyai waktu itu, tapi sudah ketika anggota lihat ini kondisinya kayaknya agak berat, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Jabung, Lampung Timur untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dalam peristiwa itu, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan serta seperangkat kunci letter T sebagai barang bukti. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memburu 3 rekan pelaku yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI RTV. Tersangka pembunuhan penagih utang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga pernah membunuh istrinya di tahun 2022 silam. Jasad korban disembunyikan di dalam septic tank selama 2 tahun. Setelah menggegerkan warga dengan aksi kejinya membunuh seorang wanita yang menagih utang cicilan koperasi ke rumahnya di Kampung Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sunardi kembali mengejutkan polisi. Saat menjalani penyidikan oleh Polres Metro Bekasi, tersangka mengaku pernah melakukan aksi serupa, yaitu menghabisi nyawa istrinya pada tahun 2022 silam. Jasad istri tersangka itu pun disembunyikan di dalam septic tank di dalam rumahnya. Polisi dengan segera membongkar septic tank tersebut untuk mengevakuasi jasad korban yang sudah berbentuk rangka, tetapi masih terbungkus pakaian lengkap.
Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, bagian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka mengaku kepada polisi bahwa ia juga sempat terpikir akan memasukkan jasad penagih utangnya itu ke dalam septic tank seperti yang ia lakukan kepada jasad istrinya. Namun hal itu urung dilakukan karena tersangka khawatir bau septic tank semakin menyengat dan menimbulkan kecurigaan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadilutomo untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV. Tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Ya seperti video yang satu ini sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Gak ada orang masukin dulu, iya, buyar ambiar, lengket-lengket dah. Ya sahabat RTV bisa kita lihat lagi ya, sekali lagi ini ada pelaku yang sedang berusaha mencuri tepung terigu ya, dia berusaha ingin memasukkan ke dalam celananya tapi gagal karena langsung buyar, ambiar. Nah, ya kan, nih sahabat ya, tindak pencurian seperti ini jelas sangat merugikan ya sahabat. Baik untuk pemilik toko maupun karyawannya. Ya selain kerugian materi, gara-gara tepungnya ambiar kan jadi membuat pegawai minimarket ini memiliki tugas tambahan ya yang harus membersihkan tepung-tepung yang berantakan apalagi sampai mengotori barang-barang yang lain ya sahabat. Nah makanya sahabat janganlah mencuri sesuatu hal apalagi ini untuk dikonsumsi keluarga di rumah. Memangnya tega memberi makan dengan hasil yang tidak baik. Ya selain itu sahabat RTV bagi Anda pemilik toko ataupun minimarket gunakanlah CCTV sebagai salah satu upaya preventif. Sehingga bila ada hal-hal yang mencurigakan bisa kita pantau melalui CCTV. Kemudian juga tingkatkan pelayanan kepada pengunjung sehingga memungkinkan pelaku kejahatan untuk mengurungkan niat karena ia merasa diawasi. Dan juga selalu perhatikan gerak-gerik pengunjung yang datang ke toko. Bila ada sesuatu yang mencurigakan gak apa-apa kok kalau bisa diawasi lebih detail lagi. Dan bila terjadi hal seperti ini pemirsa, laporkan saja kepada petugas keamanan ataupun petugas kepolisian. Gak ada orang masukin dulu, iya, buyar ambiar, lengket-lengket. Seorang pemuda nekat mengangkut kulkas 2 pintu dengan sepeda motornya dari dalam indekos di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Karena ukuran yang besar, kulkas terjatuh dan pelaku gagal hingga terpergok penjaga indekos. Pemuda ini berusaha mencuri kulkas dengan mendorongnya keluar dari dalam indekos di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kulkas 2 pintu tersebut rencananya hendak dinaikkan ke atas jok motor pelaku untuk dibawa kabur. Naas, karena ukurannya yang terlalu besar, kulkas pun terjatuh dari jok motor hingga terpergok penjaga indekos. Khawatir diteriaki maling, pelaku pun berpura-pura sebagai petugas servis elektronik yang hendak membawa kulkas tersebut untuk diperbaiki. Curiga dengan gerak-gerik pelaku, penjaga pun langsung berkoordinasi dengan pemilik indekos dan melaporkan pelaku ke polisi. Sebelumnya yang punya kos kan belum ada koordinasi sama saya kan, nggak ada jadwal, ada servis apakah itu kan nggak mungkin kan seperti itu. Nah itu awal curiga saya langsung kita amankan pertama itu kontaknya yang kita amankan. Karena apa? Kulkas mau dinaikkan ke motornya, terus segini. Yes, emangnya nasibnya lah, yes, maling lah atau belajar. Dia itu datang sendiri, ada melihat kos-kosan terbuka, dia masuk, di situ ada barang, mencari barang dan ditemukan kulkas. Nah kulkas itu rencananya diangkut pakai sepeda motor. Terus sempat gagal juga. Ini diamankan. Dipergoki dengan dipergoki sama penjaga.
Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran tak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku telah dibawa ke Polsek Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.